welcome. Ya. Oke, hai Miranisti, welcome back to my YouTube channel. Kali ini tetap balik lagi di Curcol. Nah, berhubung tadi durasinya udah panjang banget, kebanyakan ketawa juga. Nah, kita di sini mau bikin ceritanya part 2. Ini tetap bareng Mbak Viniari. Udah subscribe belum? Kalau belum subscribe dulu ya di channel aku. Oh, kan gak pose subscribe. gak jelas. Oh iya Mbak, ada satu pertanyaan sing gurung tak takok nona sampean. Oke. Sampean kan pinter nyanyi. Ya aku sih. Ah, pinter nyanyi. Pinter juga bahasa Korea kan ya? Pinter. Aku cuma nyanyi bahasa Korea iso, tapi nek kalau ngomong Korea gak iso, Bos. Oh, Kurang iso. seperti itu. Yes. Kenapa kok sampean gak bikin konten sing isine iku sampean rekaman, sampean itu kayak bikin video klip, maybe bikin single, kayak cover lah, paling enggak gitu. Kenapa gitu? Kenapa? Why? Sebenarnya nggak Sosok kenapa ya. aku ya. Cuma itu masih long plan long plan. Rencana jangka panjang itu seperti itu ya kan. Aku memang suka nyanyi, cuma aku kalau suruh cover di YouTube aku masih belum pede, tapi waktunya belum pas gitu, karena aku pengen fokus untuk konten horor dulu. Nanti kalau misalkan channel aku udah bagus lah ya, baru nanti kalau misalnya aku ada partner, aku nyalurin hobi aku untuk nyanyi apa segala macam gitu. Wih, itu. Ayo, tunjukkan kebolehanmu. Apa? Hus, ayo. Oh iya. Setannya menunggu. Oh. Si tau ngantri jejer. Atri sembako setan. Syaitan. Setan suruh nunggu tuh. Biasanya setan iku senengane mbek sosol. Iya sih. Jadi kok kayak ngene iki mbek sosol iki setan. Jadi sekarang aku ngobrol sama setan. Di channelnya setan. Terus kene setan ini betul. Lah yo. Soalnya kan nek setan kan condong nang mbek sosol ngono. Ngono. Gini nih, nggak tahu mereka besok kita sebentar itu mereka nggak tahu. Besosol. Kita temannya setan kali ya tahu. BTW iki lho ya. Kok cahaya ilahi. Cahaya, ya. Oke Mbak, sampean kan serine duwe cerita ya. Iya, Cerita tarungana. Aduh, ngono takut. Udah kayak ngono. Oke, cerita ta aku. Cerita. Oh, ngono ta aku suka wedi aja. Oke. Ngono ta. Ora ada cerita. Ya wis ya. Jadi ceritanya itu Glodang. serius deh. Oke, serius. Yang satu aku alamin sendiri, yang satu itu dialamin sama tetangga Tunggal Gedek. Tahu Tunggal Gedek itu kayak rumahku ini tuh ada pagar, terus pas ada rumah lagi gitu. Jadi kayak sebelahan banget. Oh, tonggo. Tetangga pas gitu. Itu satunya dalam, tapi aku mau cerita tentang aku dulu. Okay. Itu baru aja aku alamin kemarin. Bukan kemarin sih. Beberapa bulan yang lalu. Kau masih Kan? Bukan. Pokoknya itulah, masih tahun 2020 awal tahun kalau nggak salah. Itu tuh kucingku hilang. Tahu kali aku tuh suka banget sama namanya kucing ya kan. Nah, kucingku tuh namanya Marco ya kan. jenenge Marco, kucingnya Mbak Vin. Jadi dia itu hilang. Ya Allah, kok ngelokno aku soalnya enggak, Marco itu biasanya ganteng imut. Duh, emang kucingku ganteng men. Ya enggak udah. Paling kok ganteng iki piye, Mbak? Aku pun tahu setan ganteng mana enggak tahu aku ya. Nah, Oke. Terus kucingku ini hilang kan. Dia itu ya namanya kucing kawin. Cuma dia itu emang udah jadwalnya untuk steril minggu depan gitu kan. Nah, terus tiba-tiba tuh dia kabur. Aku tuh sama ibuku. Steril nanti Aku sama ibuku tuh udah bingung kan, nangis nyari gitu. Nah, ternyata ini mulai seriusnya, mulai horornya ini kan. Aku tuh nyari kan di desaku. Rumahku kan seperti yang aku bilang di part 1, rumahku udah di blok utara. Nah, ini tuh aku nyari di blok tengah gitu. Nah, di blok tengah itu emang ya pokoknya
banget lah ya, nggak jelas. Kalau dilihat itu ada namanya pedotan. Pedotan itu kayak kali terus ada bagian di tengah-tengah sini kan kalinya kayak gini nih. Seret, terus belok gini. Nah, sebelah sini itu emang angker banget. Tuh, tempat itu tuh. Nah, makanya ada pohon Kersen. Nah, kalian tahu Kersen tuh panggonnya. Kersen itu tempatnya apa? Kersen tuh Biasanya panggonku penekan nih Mbak. sama mantul. Nah, Kersen tempatnya mereka sukanya ya kan. Dah, balik lagi ke ceritaku. Nah, kita orang aku sendiri kan nyari. Di sini tuh ada pedotan tadi, terus sebelah sini tuh ada rumah dua gini kan, kayak rumah bapaknya, rumah ibunya. Terus sebelah sini tuh emang dibiarin kayak luas gitu loh. Nggak tahu emang buat mereka main atau kayak mana. Intinya tuh nggak ada yang boleh masuk situ. Nggak ada yang boleh masuk situ karena Biasanya emang menurutku ambu-ambu gak enak loh Mbak. ada disediakan untuk mereka. Mungkin seperti Biasanya itu. kayak gitu emang. Nah, terus aku tuh emang karena sangat ingin kucingku itu kembali ya kan. Aku tuh Sayang ngeberaniin buat nyari di situ. Aku izin sama bapaknya, Pak D, saya mau masuk ke belakang ya, saya mau nyari kucing saya gitu. Awalnya kan otomatis kayak nggak dibolehin gitu kan. Terus aku tuh mohon akhirnya oke dibolehin gitu, tapi bentar aja gitu. Nah, aku itu emang orangnya itu emang susah dibilangin ya, susah dibilangin, terus nakal juga Bader, kan. dia sama orangnya sama kayak Terus, gua. ya emang kayak mana, aku pengen kucingku kembali kan. Terus akhirnya aku tuh kayak masuk ke halaman belakang itu, luas banget, rumpun bambu ya kan. Aku bilang kok Tapi aku gak ada apa-apa gitu. Nggak Kayak ada rumpun bambu tok. nggak ada sesajen, nggak ada seperti itu, cuma emang luas dan kosong. Nah, rumpun bambu sebanyak itu tuh aku nyari kok itu tahu kalian jam berapa? Mau maghrib jam 5 lebih itu aku belum pulang karena aku pengen kucingku balik, udah 2 hari nggak pulang kan dia. Nah, sik Mbak, kucingnya dibilang sampai kayak udah nih pacar ini. Makanya kayak kalian sing pacarin Mbak Pin tak dibetani Mbak Pin sampai ngelarani Mbak Pin urusan mbak aku kan. Balik ngomong lo pacar sana. Ya main kasar atau main halus. Jombang emang sembarang. Iya. Ayo. Nah, terus aku nyari di rumpun bambu itu kayak nggak ada kok gitu tuh nggak ada. Terus itu emang kali waktu itu kan udah masuk musim kemarau. Ada air cuma dikit gitu, pun dikit udah bukan bau ya, warnanya udah gelap lah gitu. Nah, aku tuh udah mau masuk, aku kan nggak bawa HP, nggak bawa jam, nggak bawa ini nih senter. Nggak bawa sama sekali. Aku udah mau gelap, aku masih nyari. Terus pas aku tuh masuk ke daerah pedotan itu, aku seharusnya nggak nginjak tempat ini gitu. Cuma ya udahlah, udah terlanjur. Aku kayak ada ayo cari terus kayak gitu loh. Di hatiku tuh ada yang kayak gitu. Ya udah aku nyari, masuklah aku tuh ke pedotan itu kan. nggak ada masuk aku pedotan itu nggak ada. Terus aku telusurin sungai yang kering itu kan, tahu kalian di atas tuh kayak ada, itu tuh udah kosong, lahan kosong, dan itu kayak semak belukar gitu loh, tinggi kali. Dan itu tuh kayak nggak tahu itu ada tanah apa ular hijau apa ular, nggak tahu, nggak kelihatan. Ijen posisi sendiri udah mau maghrib ya kan. Nah itu tuh terus aku jalan kok gitu, semak tuh aku buka kayak gini, kayak nggak ada takut sama sekali ya gue ya kan. Aku buka kayak gitu, terus aku tiba-tiba itu kedengar suara gini, miau gitu. Tapi itu si Marco bukan? Suara kucing kecil. Pikirku di situ gini, ya udah, tiba-tiba ya aku yang awalnya tuh kayak mikir aku harus nemuin Marco. Setelahnya dengar suara itu, aku langsung kayak mau ikhlasin Marco. Ada yang bilang ke diri aku, udah Marco nggak ada, kamu bisa dapetin kucing itu gitu. Marco hilang, kamu bisa ngerawat kucing kecil itu kan. Ku cari itu kan, miau. Semakin kan langsung ku jawabkan push gitu. Nah setelah aku jawab push tuh langsung miau gitu, kayak dekat banget itu loh. Makin aku cari push miau tuh pasti nggak ada. Ku cari semak tuh nggak ada kan? Semakin dalam semakin nggak ada. Emang kayak gitu. Tapi suaranya tuh makin kenceng gitu kan. Terus tiba-tiba pas aku ngebuka semak itu kan, udah mau sampai ke spot yang emang nggak boleh, sangat nggak boleh buat diinjak. Tiba-tiba itu ada yang nyapa aku di belakang. Siapa itu? Gitu kan. Sopo iku? Gitu kan. Bahasa Jawanya kan sopo iku. Siapa itu? Terus pas aku noleh ya kan, itu tuh ada menantunya Pak D yang punya rumah itu kan, Pak Gokto Yanto. Gokto itu Pak D, apa ya, Mas Yanto lah, aku panggilnya itu Gokto kan. Oh niku Gokto, saya mau nyari kucing saya gitu kan.
oh kok udah maghrib gak mau pulang tah, ayo balik lagi. Udah balik lagi ke sini aja. Iya bentar lagi, ini udah mau ketemu. Aku bilang gitu kan. Masa di situ kucingnya? Iya tadi aku dengar suaranya kok. Yaudah balik lagi cepetan habis ini. Iya gitu kan. Udah dia balik lagi ke rumahnya kan. Terus aku nyari lagi kan. Push. Udah gak ada suaranya. Push. 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 Udah kayak gini kan. Gak ada. Push. Gak ada lagi. Karena aku masih sibuk di situ kan. Gotoyanto tuh masuk lagi gitu. Udah ya maghrib udah balik gitu kan. Terus aku pulang lah itu kan, kembali ke depan, balik ke depan. Nah pas aku pegang sepeda itu kan aku baru sadar gitu, sep gitu. Aku baru tadi aku itu baru dari mana gitu kan. Terus katanya Kok Toyanto itu, ya kamu baru dari situ, kamu dengar apa di situ, kamu ngapain kok sampai ke tempat itu, kamu kok berani ke situ, kamu ngapain gitu. Ya aku bilang aku kayak kedenger suara kucing, tapi nggak tahu kalau aku buka-buka semak itu kok nggak ada. Terus akhirnya Pak Ade yang punya rumah itu bilang, nggak ada orang di desa ini yang boleh masuk ke situ, ngapain kamu masuk ke situ. So, Emang banyak kok Mbak kayak gitu, cerita kayak gitu. Soalnya biasanya ke tempat yang memang angker, dia itu condong kayak memanggil. Emang kayak gitu kan? Kayak gitu sistemnya mereka kan emang kayak gitu kan? menyerupai, terus menyerupai suara tuh manggil terus dihilangin. Apa yang mereka cari itu mesti gitu. Nggak tahu mereka tahu dari mana gitu, atau mereka nyontek atau apa. Mereka bisa denger itu suara jadi hatimu. jadi kayak misalkan buat kalian pengen komunikasi sama mereka itu nggak usah kayak ngomong apa kon kayak batin tuh udah nembus sama mereka tuh udah kedenger gitu loh. Ya udah denger sih mereka kayak gitu. Kalau kayak kucing ya, biasanya kalau kucing dipanggil si pemiliknya, misalnya kayak cuma push, itu biasanya tuh udah denger, wah ini pemilik gua manggil gitu. Ini majikan gua manggil, itu biasanya udah langsung pulang kan. Nggak harus kayak nyari kayak gitu-gitu gitu loh. Biasanya kan emang kayak gitu kan. Pikirku kan waktu itu kan kenapa kok aku cari setengah sadar setengah enggak, kenapa kok aku berani, itu kan pikirku Kayak dia terluka atau kayak mana, atau mungkin dia bukan Marco tapi dia tuh kucing yang dibuang gitu karena kan gitu. Pas waktu aku di rumah itu aku mikir kayak gini, ya ngapain juga kucing dibuang terus masuk ke semak-semak. Aduh aku emang bodoh kali ya, kayak mana pikiranku udah dimasukin sama mereka kan. Iya. Terus aku pas cerita sama orang tuaku sama keluarga aku kan, itu langsung kayak dibodoh-bodohin gitu loh. Soalnya mungkin goblok sih ya, goblok. seandainya aku nggak ada Pak Deyanto, Kok Toyanto yang tadi, Mas Yanto tadi itu, mungkin aja aku selangkah bukan udah corona guys. aku selangkah udah masuk ke dunia mereka gitu loh. Dan aku ada di tempat itu tapi aku nggak terlihat sama manusia gitu loh, selangkah lagi. Soalnya itu yang aku masuk udah masuk ke gerbang mereka, dimensinya udah pikir, beda. menurutku aku ada di tempat itu tapi manusia nggak bisa lihat aku, seandainya aku nggak dipanggil sama tetanggaku itu loh, ya kan? Soalnya selangkah lagi udah ya. Soalnya masih dilindungi gitu aja sih. Iya alhamdulillah sih Mbak. Tapi si Marco ketemu nggak? Pulang, tapi bukan dari tempat itu, ya kan? Dari masuknya itu pokoknya bukan dari tempat itu. Ngapain juga Marco ke situ juga, ke semak-semak. Soalnya kayak gini Mbak, emang kan dimensi manusia sama dimensi mereka tuh bedanya tipis banget cekatnya kan. Iya hampir nggak kelihatan gitu loh. Jadi kalau kalian biasanya sering nonton film-film action ya kan, itu apalagi yang di game apa tuh ya, film action game apa gitu ada pokoknya. Jadi kayak perbedaannya tipis banget, sekali kita nyentuh kayak ya nggak ada itu gitu loh. Kan mungkin mereka itu kayak tinggal di tempat kita, tapi kalau kita masuk ke mereka udah nggak kelihatan sama orang gitu. Emang kayak gitu, setipis itu emang tipis banget gitu. Jadi buat kalian tuh hati-hati ya kalau sering-sering inget lah sama Tuhan, istighfar kalau orang Islam teh. Kalau misalkan kalian non muslim kan mesti ada doa-doa yang lain kan, mesti gitu loh. Minta ke Tuhan lah, jangan sampai Tuhan gitu. Jangan sampai pikiran kalian tuh kosong gitu loh. Soalnya sekali kalian masuk, kalau misalkan bangsa mereka masih mengizinkan kalian pulang, kalian masih bisa pulang dalam kondisi hidup. Tapi kalau kalian nggak dapat izin buat pulang, ya kalian bakalan tetap stay di sana. Kalian baliknya dalam kondisi ya cuma raganya aja, tapi nyawanya udah di sana. Untung gitu. Kalau raganya yang kembali, kalau jiwa raganya nggak balik, kayak mana kalian? Kan kasihan orang ya mereka. Kan? Kasihan keluarga kalian yang nyari kalian tuh kayak emang kayak gitu. Udah nanti balik lagi ke ceritaku. Ya kurang satu kan. Oke. Tapi ini bukan aku alami sendiri kok, dialamin sama tetanggaku. Cuma emang serem kali seriusnya. Ini pertama kali aku dengar suara ketawanya tante.
Emang iya? Suara ketawanya tante. Kunti, Rek. Kita orang nyebutnya tante aja, tante K, biar dia tuh kayak lebih gaul gitu kan. Kayak mana dia emang wujudnya serem-serem. Mama gitu. K. Enggak, tante K aja. Aku nggak mau udah panggil dia mama, tante. Hai, Mbak. tante. Mbak K. Oke, cerita. Jadi tetanggaku itu dia seumuran denganku. Cuma dia itu hamil aksiden apa sih? Apa? Hamil di luar nikah. Oh, kecelakaan, Rek. Kecelakaan ya hamilnya, terus Ih, akhirnya gak apa-apa ini diceritain. nggak apa-apa, dia nggak tahu juga. Yakin? Yakin nggak apa-apa. Oke, ada apa-apanya? Tapi macu. nggak apa-apa. Kan aku Oke. gak sebut nama ya kan. Oke. Oh, kita orang juga nggak tahu rumahku di mana kan. Kau tahu Iya sih, rumahku nggak enggak. tahu kan. Jadi ya dia ini kayak ya udah hamil gitu kan, terus akhirnya menikah. Kenapa kok aku cerita ini ya? Pesan juga buat teman-teman semua yang masih muda, jangan sampai kejadian kayak gini. Kalau mental kalian kuat gak apa-apa, kalau kalian keluarganya kaya gak apa-apa, kalau yang kondisinya kayak gini kasihan kalian juga, udah pas-pasan mentalnya gak kuat pula, akhirnya bisa aja dong kalian tuh kemasukan ditempelin sama kayak mbak ini, sebut aja namanya Mawar ya kan. Namanya dia Mawar. Nah terus dia Oke, tuh Mawar. hamil kan, dia nikah, terus sampai dia tuh kan punya anak, otomatis dia tuh masih muda, kayak belum tahu, maksudnya tuh belum paham masalah keuangan keluarga, hutang apa segala macem gitu kan. Kayak apa ya? Kayak masih seneng-senengnya. Sebenarnya kita main, terus oh. suruh ngurus anak, terus ngurus apa keperluan keluarga gitu kan, hutang apalagi soalnya itu bukan keluarga kaya men, ya kan. Terus akhirnya ya bingung, dia kan pusing apa segala macam, cuma dia tuh nggak pernah mau cerita ke keluargaku, nggak mau cerita ke tetangga. Nah suatu ketika dia itu mau pergi, mau ngejual anting-antingnya, itu padahal cuma satu-satunya perhiasan yang dia punya, ya kan. Dia mau ngejual anting-anting supaya bisa dapetin uang. Dia pergi ke pasar, nah pulangnya dari pasar itu kebetulan hari Jumat kan, dia pergi sendiri. Cik sakitin aku, Mbak. Sabtu. Jadi gimana? Dia itu hari Jumat kan. Nah pas akhirnya pulang jam 1 siang, tuh aku, ibu sama adik bapak di Jakarta kan. Nah aku kan nonton TV ya sama orang dua itu, tuh tiba-tiba aku denger beruak gitu. Itu kan samping rumah kan, pastinya kedenger banget ya kan aku, apalagi rumahnya dia itu masih dari, Tapi dia tinggal sama orang tua kan masih? orangnya cuma bapaknya Oh. doang. Nah terus apa namanya, kayak bambu gitu kan rumahnya, masih dibrak kan kedenger gitu kan. Nah apalagi kamarnya itu deket sama ruang terasku gitu loh kan, diberuak kayak gitu. Aku pikir ya udah sih paling cuma apa gitu kan, nggak pakai lama orang-orang tuh kayak ngetok pintuku kan, aku tutup kan siang itu, ngetok pintuku katanya, Mawar ada yang itu, Mawar ada yang masukin gitu kan. Oh, kayak Apa sih? kerasukan gitu. Apa sih gitu kan. Ternyata pas aku keluar pas satu langkah doang itu udah ketawanya nggak karu-karuan men. Itu pokoknya pertama kali seumur-umur aku denger suaranya tante kayak ketawa ya itu. Oh, dari dia? Jadi dia yang kerasukan. masuk ya, oh kirain Heeh. langsung. Nah terus akhirnya apa namanya, pada lihat kan, aku pun lihat tuh nggak berani, soalnya lagi-lagi aku dari kecil itu udah dibilangin sama mbah, kalau kamu ada orang kesurupan, kalau bisa jangan deket-deket gitu loh. Oh, Saya energinya kepercayaan kuat. orang Jawa kan biasanya, ya bukan kepercayaan orang Jawa aja sih, biasanya kalau kita nggak kuat, ketarik gitu. Nah ikut. pas aku mau deket itu emang udah pusing banget sini kan, kayak gini ketarik gini kan. Terus akhirnya ya udah aku pergi. Nah pas aku pergi ya Allah 3 rumah gitu loh, itu masih kedenger loh suara teriakannya dia. Soalnya kenceng memang. Kenceng banget ketawanya. Suara kan melengking. Gitu Ya kan. kalau kalian tahu, suara kayak gitu kan. Kayak melengking, lebih melengking lah, kayak ketawakannya kan melengking gitu loh. Terus abisnya kayak gitu tuh udah pada bingung semua kan. Itu cewek satu men, setinggi aku loh, badannya sekecil kita orang ya kan, dipegangin 6 cowok, nggak bisa lepas. Tapi Saking kuatnya dia. posisi hamil. Enggak, udah lahiran. Oh, udah lahiran. Nah, makanya mikirin anaknya juga, mikirin susunya, mikirin apa segala macam. Dia kayak gitu dipegang 6 orang cowok, nggak bisa, mental semua kan. Terus dia tuh kayak jalan tuh nggak jalan men, ngerayap Kayak gini ngerangkak, loh, kayak ngerangkak gitu kan, kayak apa sih. Terus masuk ke kolong Oh my God. kolong ranjangnya dia kan, terus sampai gini kayak gitu katanya. Ih serius aku merinding, aku ceritain ini ya. Ini kayak gitu kan, apa gitu kan. Terus matanya ini
kayak mana ya, percaya nggak percaya sih, aku pun yang lihat tuh nggak percaya, kayak aku mikir ini tuh mimpi gitu loh. Iya, apaan sih, jangan bercanda kayak gitu kan biasanya kita tuh. Apa, aku sendiri tuh nggak percaya, apalagi kalian lihat, makanya percaya nggak percaya kan penontonnya Mbak Mira ini matanya merah kayak mana, biasanya mata orang manusia tuh bisa merah kayak mana. Aku gini kan, aduh itu orang-orang tuh pada bingung semua kan. Yang bisa kayak punya kayak ikut perguruan silat gitu kan, itu pada datang ya kan, berusaha untuk ngebersihin, berusaha untuk apa ya, ngeluarin dia gitu kan, malah diludahin men. Ini kalian tahu ludahnya manusia itu seberapa sih ya kan ada batasannya juga. Kita ngeludah 4 kali 5 kali udah bersih kayaknya kan. Itu tuh kayak plek gitu loh, kayak sebanyak itu di wajahnya. Aku pun nggak percaya men, aku lihat ada kejauhan pun nggak percaya. Jadi kayak dia keluar rumah itu sambil kayak ngusapin itu ludahnya banyak banget, terus bilang gini, intinya itu kayak bahasa Indonesia aja ya, kamu nggak akan bisa ngeluarin aku, ilmumu nggak ada apa-apanya dengan aku, percuma kamu bacain Al-Quran, aku pun bisa. Ustadznya yang di kampung pun belum sampai bacain Al-Quran, dia tuh udah dicengkram gini, merah ininya dia. Pas nadi ya. Jadi kayak ada apa kayak sih? Ada kuku gitu. Padahal itu nggak ada men. Kayak ada kuku panjang. Sini tuh kayak merah banget itu kan. Udah ustadznya nggak berani kan, nggak bisa gitu loh. Akhirnya di apa, tetap dibacain Yasin apa segala macam sama orang-orang yang masih ada di ruangan itu, sambil dipegangin 8 orang laki-laki ngebegangin itu semua kan. Tapi dia dipegangin sambil ketawa-ketawa masih. Udah akhirnya berangkatlah orang-orang itu ke desa sebelah buat manggil, kalian tahu jaranan nggak sih? Jaranan, kesenian jaranan tuh, bopo lah kita jaran kepang. Kalau mungkin orang nggak tahu, bopo nanti mungkin bisa dikasih gambarnya ya Mbak ya. Bopo itu kayak orang yang ngatur makhluk-makhluk itu biar masuk ke itu kan, kayak pawang gitu loh. Pawang jaran ya kan. Dipanggil ada 4 orang. Sampai segitunya ya? Sampai semua dipanggil loh. Nah, kan? Untung aku nggak dipanggil. Pawang jaran datang. Nah pas datang itu dia nggak langsung masuk ke rumahnya Mbak Mawar ini. Mereka langsung kayak gini, muter. Kayak ngeliatin apa gitu kan. Nah saat aku mulai sering mempelajari hal-hal yang berkaitan dengan halal gaib gini, aku tahu bahwa saat itu mungkin 4 orang itu kayak ngelihat di atas rumah itu udah dikelilingin sama sosok-sosok yang lebih banyak lagi. Saking kuatnya sosok yang merasukin Mbak Mawar ini sampai bisa memanggil semua orang, semua sosok yang lain gitu loh, ya kan? Jadi kayak dia bener-bener kayak gini. Kan tahu pecutnya itu sampai diginiin, nggak tahu buat apa. Saking banyaknya mungkin yang datang kan, masuk dia kan. Nah pas masuk itu emang bisa tenang, dia itu bisa tenang, sosoknya bisa tenang. Cuma tapi belum posisi keluar ya? Dia nggak mau keluar, dan emang nggak kuat ini si pawang jaran itu. 4 pawang jaran nggak kuat buat ngeluarin. Cuma saat itu si sosok tuh berani untuk mau untuk ngomong gitu loh, cerita kenapa kok dia masuk. Jadi dia tuh masuk ke tubuhnya Mbak Mawar karena sosok ini, Tante Kay ini itu kasihan sama Mbak Mawar ya kan. Dia tuh masih kecil, dia masih muda, tapi punya anak, nggak ada yang mau cerita sama dia, nggak ada yang bisa kasih uang sama dia, sampai dia ngejual antingnya. Terus katanya si Tante Kun ini, Mbak Mawar ini nangis di jembatan Jatisari. Mungkin bagi teman-teman Jombang yang rumahnya ada di daerah Jombang Utara ya. Itu kayak apa namanya, tahu lah jembatan Jatisari itu angkernya kayak mana ya kan. Di situ dia nangis. Akhirnya Tante Kun ini ngakunya kasihan sama Mbak Mawar. Aku kasihan sama anak ini, ya kan, udah cerita kayak gitu. Terus akhirnya si pawang jaran tuh bilang gini, udah kamu keluar, ngapain ke tubuhnya? Kalau kasihan ya kamu nggak boleh ngerasukin gadis ini kan. Tapi dia bilang gini, oh nggak bisa, saya sayang sama gadis ini, saya mau bawa dia gitu kan. Yang itu hanya bualan-bualan kan? Itu cuma bualan-bualan itu aja, setan aja, ya jangan kan? Terus akhirnya mau dibawa kan si Mbak Mawar ini, nggak bisa, ini dia punya anak, dia punya orang tua, masa iya mau kamu bawa? Kamu pun nggak bisa ngeluarin aku karena aku ini kuat. Dia bilang dia itu sosoknya udah ratusan tahun di situ. Oh iya. Dan dia itu emang kayak tetuanya di daerah jembatan Jatisari itu loh. Dia nggak mau keluar. Kelamaan kan akhirnya dipanggil lah ketua
pencak silat di daerah Kabuh itu. Ketuanya kan masih ganteng ya, udah bapak-bapak Oh. sih, tapi ganteng kalau aku lihatnya kan. Jangan bilang genit. Nah, akhirnya Dasar si Kunti mah suka genit. suka Anjay. ganggu ya kan. Nah, kalau aku sama si pawang itu kan kayak ditenangin gitu kan. Awalnya yang matanya kayak gini-gini, akhirnya bisa merem. Tapi meremnya tuh nggak biasa kayak gini. Oh, Cuma kayak nggak bisa. kayak maksa gitu kan. Merem kan, terus akhirnya dipanggil ketua. Baru aja dia nyampe di pintu, baru berdiri doang. Langsung kan matanya si Kunti itu kan ketutup kan, matanya Mbak Mawar itu. Dengan mata ketutup si Mbak Mawar langsung bilang gini, ngapain kamu kesini anak ganteng gitu. Ya, emang digoda kayak gitu kan. Terus akhirnya datang kan, si siapa namanya, si ketua SH itu kayak nggak usah bilang apapun. Aku di sini nggak mau bagus-bagusin SH atau kayak mana. Emang kenyataannya seperti itu ya. Ketua SH yang bisa ngontrol si sosok ini. Ketua SH itu cuma bilang gini, kamu kalau mau keluar silakan keluar sendiri. Kalau nggak mau keluar tak siksa kamu di sini. Itu akhirnya. Terus akhirnya nggak mau keluar kan, mencep tuh kayak gimana? Gitu kan. Nah akhirnya cuma digini doang, dipegang kakinya doang, itu langsung kelojotan gitu loh, kesakitan. Terus akhirnya dia bilang, ya udah saya keluar gitu. Tapi ya gitu, anak gadis ini jangan dibiarin nangis sendiri, saya kasihan gitu kan. Udah dikeluarin dan minta dibalikin ke jembatan Jatisari itu. Soalnya gitu. Itu sih kalau menurut aku Mbak ya bukan menurut aku sih, emang itu kayak tipu dayanya setan kan ya, emang kayak gitu, bilangnya kasihan aku pengen ikut dia, tapi Enggak, itu tuh sebenarnya cuma malah alasan doang. Malah bisa jadi nanti ya tau lah setan tuh kayak gimana kalau menggoda manusia kan. Setan emang bener setan nggak bisa nyakitin manusia secara fisik, tapi ini ngontrol pikiran, di ngontrol sini hati. Itu kemampuan mereka kayak gitu. Kan emang tugasnya mereka menggoda kita. Itu udah tugas. Jadi ya kita orangnya harus hati-hati sendiri. Dan pesannya dari cerita yang tadi tuh aku harap buat adik-adikku yang nontonin channelnya Mbak Mira yang masih kecil, kalau pacaran hati-hati. Hah? Iya. makasih. Yang kalau pacaran tuh hati-hati, jangan sampai hamil di luar nikah. Soalnya punya anak itu nggak semudah yang kalian bayangin, nggak semudah yang ada di drama gitu. Bisa aja kalian ngalamin seperti apa yang dialami Mbak Mawar tanggaku. Ayo, kayak mana kalian? Ini masih untung di si tante kunnya itu mau dikeluarin. Kalau enggak bisa mendarah daging loh dia. Iya kan? Soalnya ada di tanggaku juga. Nanti kita cerita di next episode aja ya. Yes. Di channel aku dah. Oh iya nggak apa-apa. Soalnya kalau udah mendarah daging tuh susah gitu loh. Benar. Dan pesan sosialnya buat teman-teman juga nih, buat kakak-kakak, buat adik-adik, buat teman-teman lah semuanya, intinya kalau kita udah cacat nih, udah kayak gitu tadi kan ya, otomatis sampai kita mati pun itu bakalan keungkit loh. Kan sama tetangga. Biasanya kan kalau tetangga yang pinter baca tuh kan kayak gini. Itu dulu kan kayak gitu. Itu ngaruhnya tuh ke si anaknya gitu loh. Kalau misalkan sampai dengar itu dia dulu anak hamil di luar nikah gitu. Tetangga kan kayak gitu. Terus kalau sampai kena kan kasihan kan juga mentalnya dia. Terus kalau dia udah nikah, oh dia hamil di luar nikah, pantes soalnya dulu juga emaknya kayak gini. Tukang gosip nih. Tukang Enggak. gosip apa sering digosipin? Sering digosipin gua mah. Anjir. Kan biasanya kan emang kayak gitu kan. Mama itu loh dia ambil dulu kan, pantas nggak apa-apa biarin. Orang emaknya juga dulu kayak begitu lah kan, sering kan kayak gitu juga. Jadi apa ya, kalau istilahnya tuh jejak jeleknya itu nggak bakalan bisa hilang gitu loh. Sebagus apapun kita, kalau udah secuil aja kena kejelekan tuh pasti yang Diungkit kelihatan. jeleknya. Iya, yang baiknya tuh udah kayak Hilang. Nggak ada. hilang. Ya pokoknya hati-hati lah ya, terutama yang ya aku nggak bakal ngelarang kalian pacaran, itu kan haknya kalian ya kan, tapi ya kayak mana hati-hati lah pokoknya, jangan sampai hamil duluan. Wis intinya ngono, pacaran yo oleh tapi yo Aja berundung. hati-hati rek. Iya, aja amblas nek pacar. Wis, Ya sudah. Sudah. Ketemu lagi di lain kesempatan. ketemu lagi di lain kesempatan. Jangan lupa like, comment, and subscribe, dan follow juga IG kami miramarisa.a sama Ini hari 143. Oke.
Thank you for watching and see you next time.